Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya Docker Network. Docker Network itu apa? Jadi singkatnya adalah jika ada sebuah kontainer, ada beberapa buah kontainer, sifat dari kontainer ini tuh isolate ya. Jadi dia hidup di ranahnya sendiri. Jadi kita tidak bisa misalnya ini kontainer A, kontainer B, kontainer C. Kontainer A itu nggak bisa connect ke kontainer B nggak bisa ke kontainer C. Jadi antar kontainer itu sebenarnya tidak bisa connect kalau tidak portnya diekspos. Kalau tidak expose port. Kalau nggak expose port itu nggak bisa ya. Misalnya beda cerita kalau bentuknya itu seperti ini. Ini portnya diekspos ke port 80. Jadi ini kan pasti bisa connect ke sini, ini pasti bisa connect ke sini. Karena yang expose itu kan yang punya sekarang dari port 80 ini kan si mesin aslinya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan semua kontainer ini ke dalam satu ini kita sebutnya adalah network name. Jadi kita akan menghubungkan semuanya ini ke kontainer A, kontainer B, kontainer C ke network ini, ke satu network ini. Jadi nanti kita bisa kumpulkan semuanya ini agar bisa connect. Jadi A ini bisa connect ke B, ke C dalam satu network yang kita buat di Docker. Nah, gunanya apa sih? Misalnya kayak gini, kita punya satu kontainer ini, kontainer A isinya adalah SQL, MySQL ya, MySQL. Nah, MySQL kan kita kalau ingin connect kan harus expose portnya. Tapi kalau kita ekspor semua portnya kan berarti kita nanti di mesin aslinya banyak portnya. Itu nggak usah. Kita bisa membuat port ini, MySQL ini tetap 3306, tapi di dalam portnya sendiri. Tapi ini PHP bisa connect ke SQL-nya. Jadi intinya adalah koneksi antar kontainer ke kontainer. Oke, langsung saja kita praktekkan Docker Emacs. Saya punya satu kontainer MySQL ini. Ini login SQL yang video sebelumnya kita buatnya. Kita buat kontainernya Docker container main name, kita kasih nama C SQL. Emacs-nya namanya pakainya login SQL. Nah, kita tanpa expose Docker container create ya. Create. Nah, ini udah terbuat. Sekarang Docker container start CSQL Docker PS untuk melihat. Nah, ini berjalan di port dirinya sendiri ya, tanpa exposed port di 3306. Kita cek di netstat. Netstat kita besarkan saja. Netstat min ptln. Ini dia portnya nggak ada ya, nggak di sini nggak exposed ya portnya. Berarti kontainer ini berjalan di dirinya sendiri. Sekarang saya juga punya satu kontainer ini tadi nama kontainernya. Saya punya satu Emacs lagi yang kemarin si PHP fix ini. Itu Emacs-nya adalah cat app index.php. Jadi dia connect ke suatu SQL yang namanya find ke localhost ya. Jadi dia connect ke dirinya sendiri. Nah, agar dia bisa, kita build dulu si kontainer PHP-nya. Docker Emacs, Docker container create main name, kita pakai nama cphp, lalu main p-nya kita expose ke 80, port AC-nya 80. Kita pakai Emacs yang PHP fix ini, kita build. Kita start Docker container start c.php. Nah, ini Docker PS sekarang, Docker PS. Nah, ini udah ke expose ya portnya. Ini 80 PHP fix-nya udah jalan, terus ininya si portnya ke expose ke 80. Kita coba curl localhost 80. Nah, nggak bakal kenapa kosongan? Karena scriptnya error ya. Harusnya scriptnya error. Kenapa scriptnya error? Kita lihat di sini
dia koneksinya hostnya ke localhost. Sementara portnya PHP itu, kontainer PHP ini, kontainer cp.php ini kan nggak punya SQL database ya. Yang punya SQL kan c.sql. Nah, sekarang kita itu sebenarnya bisa mengganti hostnya ini connect ke kontainer CSQL ini. Kita sekarang konekkan ke CSQL lalu kita buat lagi image-nya nano app index.php. Ini kita ganti ke nama kontainer yang punya SQL-nya. CSQL kayak gini. Nah, jangan lupa di-build ulang docker image dulu ya, listnya. Ini kita build namanya yang sama. Docker build mainte namanya php fix. Titik ini di konteksnya. Docker image lagi. Ini ada none ya yang tadi. Image sebelumnya kita hapus saja. Docker image rm -f. Oh sorry, belum kita stop ya. Docker container stop c.php. Kontainer image-nya masih dijalankan di kontainer c.php. Kita sekarang hapus docker ps. Yang jalan udah tinggal ini aja. Docker container ls main a. Ini ada satu docker container rmc.php. Sekarang docker image ini baru bisa dihapus ya harusnya. Ini kita copy docker image rm -f. Nah, ini bisa dihapus. Nah, sekarang kita udah punya image php fix ini yang mana connection-nya ke kontainer c.sql ya. Docker ps. Ini csql itu adalah nama kontainer yang punya SQL-nya. Nah, sekarang kita build docker container create main name c.php. Kita expose code-nya ke 8080, port AC-nya 80, image-nya kita pakai php fix. Terus kita docker container start c.php. Nah, sekarang kita curl ya. Kita coba lihat curl localhost. Kita docker ps dulu. Nah, ini udah ke expose ke 8080. Kita coba di netstart main ptln 8080 ini docker proxy. Udah benar. Nah, sekarang kan tadi skripnya adalah skripnya itu connect ke kontainer c.sql ya. Benar namanya c.sql. Nah, sekarang kita coba curl karena udah berjalan. Curl localhost 8080. Nah, kenapa kosongan? Karena dia si kontainer ini belum tahu apa itu c.sql. Sementara kita itu harus mengkonekkannya dia agar tahu c.sql, agar tahu host c.sql, kita itu harus membuat satu network yang mana menghubungkan kontainer SQL dan kontainer PHP-nya. Ya, cara kita membuat network gimana? Caranya adalah docker network create. Kita kasih nama networknya apa? Kita kasih nama network PHP SQL. Udah terbuat. Sekarang kita lihat ya docker network ls. Nah, ini udah ada ya network SQL. Nah, cara mengkonekkannya semua kontainer tadi gimana? Kontainer A, B, C dan semuanya. Kita lihat dulu isinya network ini ya. Caranya gimana? Docker network inspect network PHP SQL. Kita baca. Jadi namanya itu ini dibuat tanggal segini, nggak ada di sini, nggak ada list kontainer sama sekali ya. Jadi punya subnet sendiri, punya gateway sendiri. Nah, untuk mengkonekkannya kita cukup dengan cara kita lihat dulu docker network ls. Kita connect-nya cukup docker network connect nama networknya
Docker Network Connect. Ini Docker Network Connect. Ini nama networknya. Terus kontainer yang mau dikonekkan ke network ini apa? C SQL. Kita kelompokkan semua C PHP. Sekarang kita lihat Docker Network inspect network PHP SQL. Docker narge saya. Nah, nih di sini ada list kontainer ya. Ini ada list kontainernya. Ini ada kontainer c.php, ada kontainer c.sql. Jadi semua kontainer SQL dan PHP udah dalam satu jaringan ya. Jadi harusnya kita sekarang kalau curl localhost 8080 dia akan keluar isinya. Kenapa? Karena udah keluar ya isinya, udah benar. Karena di sini connect-nya ke c.sql ya. C.sql itu nama kontainer si SQL ini. Seperti itulah caranya agar kita itu nggak perlu nge-expose port-port SQL. Kalau kita buat mini service, kita nggak perlu nge-expose semua portnya. Cukup kita konekkan ke networknya aja. Itu kalau kita mau buat service atau mau kita nggak mau expose portnya ke mesinnya. Seperti itulah caranya membuat sebuah Docker Network untuk mengkoneksikan beberapa kontainer agar bisa saling berkomunikasi. Terima kasih. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.